Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Widita Ayu Pratiwi dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 241420010. Nah, di sini saya akan membahas tentang hutang luar negeri. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu hutang luar negeri? Nah, jadi Indonesia itu punya hutang luar negeri. Tapi hutang negara tuh beda loh sama dengan kayak hutang paylater. Jadi yuk kita bahas. Nah, jadi hutang luar negeri itu nggak asal minjem ya. Ada kesepakatan resmi antara Indonesia dengan negara lain atau lembaga internasional. Biasanya isinya itu ada tujuan hutang, jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu pembayaran. Semuanya itu lewat perjanjian hukum internasional, bukan sekedar percaya ya. Terus ada tenor hutang. Negara itu panjang banget. Rata-rata itu 10-30 tahun. Ada masa tenggang. Jadi nggak langsung bayar pokok. Jadi negaranya masih bisa bernapas dulu sebelum cicil penuh. Terus siapa sih yang ngeaudit dan ngelola keuangan negara itu? Biar nggak disalahgunakan, keuangan negara diawas ketat, yaitu yang mengaudit itu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang mengelola itu ada Kementerian Keuangan. Intinya ada check and balance, bukan satu pihak doang. Terus berapa bunga hutangnya? Nah, bunga hutang luar negeri itu lebih rendah dibanding hutang komersial, kisaran 1-3% per tahun. Tergantung lembaga dan kesepakatan. Makanya negara lebih pilih hutang resmi daripada pinjam ke pasar bebas. Terus apa sih feedback dari negara atau lembaga pemberi hutang itu? Nah, negara atau lembaga yang ngasih hutang nggak cuma nunggu uang balik. Mereka biasanya dapat pengaruh ekonomi dan politik, kerjasama jangka panjang, dan akses proyek dan pasar. Jadi ini tuh hubungan saling kepentingan. Nah, hubungan hutang dengan ekspor itu apa? Jadi, hutang luar negeri bisa bantu ekspor kalau dipakai dengan benar. Contohnya kayak pembangunan pelabuhan, perbaiki jalan logistik, terus tingkatan industri. Nah, jadi kan kalau ekspornya naik, terus devisa naik, jadi bayar hutang jadi lebih aman. Ya enggak? Nah, sekarang kita bahas contoh nyata hutang luar negeri yang lagi relevan sampai sekarang. Kasusnya datang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, hasil kerjasama antara Indonesia dan negara Cina. Nah, jadi proyek ini dibiayai sebagian besar dari pinjaman luar negeri, khususnya dari lembaga keuangan Cina. Nah, dengan tujuan mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi masalahnya mulai muncul ketika biaya proyek membengkak, pendapatan awal belum maksimal, sementara cicilan hutang tetap jalan. Nah, disinilah pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan restrukturisasi hutang. Nah, restrukturisasi itu bukan gagal bayar, tapi penyesuaian ulang. Kayak jangka waktu pembayaran diperpanjang, skema cicilan disesuaikan, supaya tidak membebani APBN terlalu berat. Terus apa dampaknya ke negara sih? Jadi kalau restrukturisasi berhasil, beban hutang tahunan bisa ditekan, anggaran negara tetap aman, proyek tetap jalan, dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, lalu hubungannya dengan ekspor apa sih? Kalau infrastruktur transportasi makin bagus, distribusi barang jadi lebih cepat, biaya logistik turun, daya saing ekspor itu juga meningkat. Tapi kalau hutang tidak dikelola dengan baik, pembayaran hutang bisa mengurangi anggaran produktif, ekspor nggak naik signifikan, dan risiko fiskal jadi lebih besar. Kesimpulannya, hutang luar negeri itu alat, bukan musuh. Bisa jadi pendorong ekonomi, tapi juga bisa jadi beban kalau perencanaannya nggak matang. Makanya yang paling penting bukan cuma berapa besar hutangnya, tapi sejauh mana hutang itu menghasilkan manfaat buat negara dan rakyatnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.